Oh, SMP. Tapi aku ngerasa jauh tol dari Tuhan itu setelah pandemi. Apa fetismu? Kayak Iya. Ih, Kamu ada sumpah. fetis nggak? Ada. Apa? Keringatan. Oh. Ini Caca Marica Hehe dan juga Andre Kavi. Nama kamu siapa sih, Ca? Panjang banget sih. Coba. Judithia Tesalonika Kathleen Ligo. Judithia Tesalonika Kathleen Ligo. Iya. Oke, kan coba ngomong. Judikia, Judithia. Judithia. Tesalonika, Kathleen Kathleen Ligo. Ligo. Iya. Dia Andre Calvin ini kan juga host, Oh. influencer, KOL, macam-macam. Caca ini adalah seorang bartender. Bukan bartender, barista. Barista. Beda Barista, dong, beda barista, loh. oke. Sekarang kita tes dulu, karena kita tadi sudah memperpanjang namanya Caca. Sekarang tak tes. Harus sebutin 3 kata ini dalam cepet ya. Oke. Tongkat kontak tongkol. Aduh, nggak. Tongkat kontak tongkol. Tongkat kontak. Bisa aja. Tongkat kontak tongkol. Tongkat kontak tongkol. 5 kali cepet. Caca. Sama-sama nih, sendiri-sendiri. Caca lah. Oh. Bareng nih gua. Tongkat. Kontak tongkol. Hei, tongkat kontak tongkol. Tongkat kontak. Tongkat Kontak kontak tongkol. tongkol. Yang cepet. Tongkat kontak Lindu Nggak apa? bisa. Ekon. Pecah jembat penjut. 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 Becat, jembat, Penjut. becat, jembat, becat, jembat, becat, jembat, penjut, becat, jembat. Tol ki, apa bos? Kapan pertama kali kalian berhubungan seks? SMA. Yuk, Iya. Beunto kan? Enggak. Nalpot Supra. Enggak lah. Lumayan oke. Lumayan oke. Lumayan oke. Udah. Lagi apa Udah, lagi dong? start, oh. Selain kenal pot Supra apa lagi? Gak lucu. SMA kelas. Maksudnya apa yang membuat kamu melakukan itu? Penasaran? Serius kan? Iya. Melakukan itu karena penasaran? Iya, penasaran. Kelas luruh. Sama siapa kalau boleh tahu? Orang-orang yang kamu kenal atau sama orang yang nggak kamu kenal? Enggak. Kon lek ngerti pertama kali aku ngene Gituan. iku pasti kaget boga ya. Tugu. Malang. Tugu. Tugu. Kok malang sih ini? Enggak lagi dong tugu. Tugu. Beli cewek. Beli cewek. Emang Iya. dulu udah Iya dia ya. Lucu saya doni kok. Lihat sih orang nih. anjir. Dulu kan ada yang jualan, sampai sekarang ada yang jualan. Nah ternyata ya wis lah. Cuma menjawab rasa penasaran. Pada saat itu yang berani tak lakukan adalah ya wis lah karena aku waktu itu punya uang. Akhirnya tak tuku aja wis. Bukan tak tuku sih maksudnya. Dia kan jualan seperti itu. Akhirnya ya wis mbak. Kenapa nggak pacaran aja? Iya. Karena pada saat itu Sebentar ini pertanyaannya nggak asik pisan. Kenapa nggak pacaran aja? enggak. Ayo. Mari ngene, wis mbak tak tuku mesisan pacaran ngono. Posisiku baru putus. Jadi Oh, pada saat pacaran aku nggak sampai ke tahap hubungan kayak gitu. seksual. Oh, emang Tapi ya? Oke. wah ngarep yo. Santai. Iya. Kita ini open minded bro. Iya, aku Terus, ngomong sangar. Iya. Terus. Ya wes habis itu wes aku tak jajan aja wes. Iya. Itu untuk membuktikan nggak kamu? Iya, membuktikan. Membuktikan ke dirimu atau ke lingkungan? Membuktikan ke diriku pertama. Bahwa kamu? Karena ya akhirnya terjawab rasa penasaranku. Oke. Kalau Caca sendiri, pertama kalinya kapan? Aku SMP. Sama orang yang disayang waktu itu? Jadi pertama pacaran, terus itu dia 20 tahun di atasku. Sorry, 10 tahun. Jadinya kayak digaulin ya. Lebih tepatnya kayak gitu. Tejo di pematang sawah kan kamu kan? Caca menjerit, au, serentak. Kok sampai mau gitu pada saat itu? Tadi nggak mau, bahkan Agak dipaksa? Serius? bahkan sampai aku kayak nangis gitu. Serius, awalnya. Iya. Terus udah tahu gitu kok enak. Ya udahlah. Ya udah, iya kan? Ya nggak munafik loh. Biologis. Iya itu kan? memang secara biologis kayak Ya gitu. udah, jadi awalnya dari situ. Abis gitu kamu cerita ke orang terdekat apa enggak?
cerita, cuman waktu yang di umurku yang waktu itu pasti kan teman-teman kayak nganggapnya itu yang hal yang Tabu. nggak bener gitu loh. Ih, kamu gitu ya. Iya, jadi aku memutuskan untuk akhirnya aku nge-keep sendiri gitu. Dan mungkin itu jadi kayak yang aku belajar sendiri ini baik atau enggak kayak gitu. Dari mana belajarnya? Dari aku sendiri, aku kayak ngelihat ini baik atau enggak untuk diriku sendiri, untuk kehidupanku ke depan kayak gitu. Dan ya pasti ada penyesalan lah. Terus pada saat kalian pacaran, apa kalian juga berhubungan seks juga sama pacar kalian? Ada yang iya, ada yang enggak. Ada yang iya, ada yang Ada yang enggak. Sebenarnya gini, le aku yo. Kalau misalkan dari awal pacarku ini bukan orang yang bisa ditreatment untuk melakukan hubungan yang seperti itu, jadi aku akan stop dari awal. Oke. Tapi kalau mau melampiaskan, tetap golek. Jadi nggak, sebenarnya aku itu nggak pengen merusak dia, Ya. karena dari awal dia sudah membuat statement kayak seakan-akan jangan sampai nyentuh aku untuk lebih jauh, lebih ke dalam. Oh iya? Karena dia sudah nge-boundaries dirinya. Kok aku nggak pernah ya dapet cowok kayak gitu ya? Kosanmu nang di? Kalau Caca sendiri, akhirnya Akhirnya aku terbawa sama ya wes lah, aku kadung ini. dan lebih tepatnya kayak yang aku bilang tadi ya, kayak Ya. yang aku nggak pernah dapet cowok yang kayak gitu. Karuan, jadi aku mikirnya kayak yang langsung apa ya wes lah kadung kecemplung gitu loh. Langsung gudak. Kayak gitu sih lebih tepatnya. Jadi aku masih mencari orang yang bisa ngejaga aku, harusnya gitu. Oh iya? Iya, gitu. Oh iya? Untuk yang kayak ngeliatin aku ini nggak bener, ini bener kayak gitu. 20 tahun loh. Ada nyeselnya nggak Pasti ada lah. setelah ngelakuin kayak gitu? Iya, nyesel. ada. Apa nyeselnya? Apa hal yang bikin kamu nyesel? Ini true story. Jadi aku pernah making love Muntah nggak sama, apa-apa kok? Enggak. pernah berbuat sama pacarku Making love ya? di dalam hotel. Iya. Gak ngerti mbok po. Aku ngerasa pada saat itu kayak kebablasan deh. Aduh, Itu pertama sama pacar? Enggak, ini udah berkali-kali. Tapi pada saat itu ngerasa kebablasan? Mari ngomong pengen menjaga berkali-kali. Ya, Enggak. tapi pada saat itu kamu ngerasa itu kebablasan? Iya, pada saat itu kebablasan kok telat ngangkat deh. kayak telat deh. Nah, kau ngerti gak? Yang tak lakukan pada saat itu adalah aku gak siap lihat terjadi apa-apa. Oke. Nah, penyesalannya itu adalah karena aku mungkin kebablasan, dan yang tak lakukan adalah pengampunan dosa pada saat itu juga di dalam hotel. Di atas kasur aku berdoa sama pacar, kenapa sih bisa sampai kesana bablas? Nah, justru mengambil opsi yang aku meminta. Nah, gitu loh. Iki memang terdengar aneh ya. Kon mari nyaton jalan pengakuan dosa kan goblok kan. Tapi yang tak lakukan iku ngono loh. Oke. Kalau kamu Ca, ada penyesalan nggak? pasti ada lah. Setiap kali setelah gituan? Enggak? Enggak, tergantung orangnya. Oke, tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Hah, nyesel aku rek. Pasti ada lah, apalagi kan misalnya nggak tahu ya dari posisi cowok. Kalau cewek pasti kan anjir aku cewek kok gini banget Yeah, gitu yeah, loh. Oke. Tapi ya balik lagi yang udah ya udah gitu loh. Yang penting ya bisa jaga diri sendiri, bisa bersikap, ya udah sih nggak masalah. Mau itu kan ya antara aku dan pasanganku gitu. Iya. Orang-orang mau bilang apa ya terserah gitu aja sih. Ada nggak kekhawatiran kalian pada saat melakukan hubungan seks pranikah itu? Yang paling terbesar apa? Ya takut hamil sih pasti. Takut. Ya kalau hamil. dari cowok ya nggak tahu ya, kalau cewek sama ya ketakutannya ya. Sama kayaknya. Kayak takut. Kebablasan. Harusnya kalau sudah takut itu kan tahu, sebelum melakukan kan sudah tahu. Kenapa masih dilakukan? Iya, semua orang pasti akan memikirkan itu. Mereka pasti akan ngerasa kayak, wah takut aku. Tapi beda ceritanya kalau kamu sudah dalam kondisi di atas kasur, itu semua pikiran hilang. Setannya dateng ya. Semua kan hilang. Dan aku tuh sampai pernah ngitung waktu mens. Aduh. Oh, sampai Oke. kayak gitu. Sampai ngitung kapan dia masa subur. Meskipun kalau kata orang
kalau tidak mau anaknya jadi itu ketika sebelum mens. Oke. Betul nggak sih? Iya, bener. Karena Repair banget ya. Karena dada tuh masih kotor. Cuma beberapa orang itu kan mikirnya mendingan tak keluarin di dalam aja karena masih kotor darahnya. Cuma kita nggak pernah tahu ya. Maksudnya anak itu kan di hitung-hitungannya manusia ya. Nah, kalau misalkan hitung-hitungannya Tuhan, kalau misalkan dia menyatakan untuk jadi aja tanpa melihat darah kotor atau bersih kan. Iya sih. Ini aku padahal pengen mengedukasi untuk tidak melakukan, tapi ini lebih mengedukasi untuk mengarahkan ke sana. Kesibukan masing-masing apa sekarang nih? Caca? Aku barista di salah satu coffee shop sekarang. Kalau Andri? Barista di Mux. Tungguin anggono dulu. Ya Pak. Keseharian apa ya? Banyak anggurnya. Ya enggak lah, influencer, Nggak pernah mau mendeklarasikan. video creator ya. Ya. Content creator bikin ya. konten. Bikin konten. Konten. MC, Yang MC. Sekarang sudah siaran ya? siaran. Siaran. Bukannya siaran? Sudah. Officially. Officially sudah. Jam berapa? Siang. Sudah boleh live. Oh serius kan? Boleh. Iyalah. Siaran di radio. Di radio. Hard Rock. Hard Rock. Iya kan radiomu juga dulu. Iya dong. Kan menikmati nggak? Kalian menikmati nggak? Aku menikmati. Nggak, aku nggak takut nangkot. Kamu menikmati nggak kehidupanmu sekarang ini? Menikmati, cuman kadang kayak yang bosen ya. Kayak rutinitasnya kok gini-gini terus gitu loh. Bahkan aku kayak ngelihat teman-temanku lebih bisa naik ke jenjang berikutnya kayak gitu. Terus aku masih stuck aja di sini. Mungkin ada pikiran untuk kayak yang aduh pengen gitu. Tapi ya mungkin diriku sendiri belum siap kayak gitu sih. Lebih ya gitulah kayak pengaruh sosial media nggak sih kalau kamu ngelihat konco-konco bener. ini? Iya bener. Iya, bener. Toxic ya berarti ya. Agak toxic ya. Gimana ya? Bukan dari sosial media aja loh. Sometimes kayak misalnya dari keluarga pun kayak teman-teman muda nih, kamu kapan kayak gitu. Itu pasti ditanyain. Pernah menikmati hidupmu? Aku pernah ada di posisi Caca. Jadi melihat kayak uang kita mbak, oke deh. Kenapa kita sing ngerasa stuck? Tapi ada orang lain yang melihat justru kok ini sebenarnya wis nang kene dukur. Tapi kene ngerasa sih nang kene. Jadi perspektif orang lain yang melihat kita itu beda ketika kita melihat perspektif orang yang sudah tinggi. Mungkin balik lagi ya, waktunya orang beda-beda. Iya, ada momen wow-nya. Tapi memang nggak akan ada habisnya, Ca. Maksudnya kalau aku ngelihat temanku itu bisa ada di atas, ya. Seru asik. Terus temanmu di atas? ya malah jadinya aku termotivasi jadi ya wis lah. Aku iso. Nanti ya mungkin belum saatnya karena mbok pikir terus-terusan aku kayak nang gini terus itu bakal jadinya beban di hatimu. Benar. Ya Setuju sih aku. Kita sepakat deh, Ca. Iya. Ya nggak sih? Kalau kamu tuh nggak nyari nggak? Aduh ya ampun. Edit. Safe place atau tempat healing. Paling sama-sama enak jawab. nang di? 1, 2, 3. Kota Kamar. dingin. Oh, kota dingin. Oh, Batu. Kota dingin. Iya. Kamar ya adem. Iya toh, tapi bukan kota. Kamu di kamar. Di kamar. Malah nang kamar kosmu ini. Kamarmu kan? Iya. Kamu di kota yang dingin. Iya. Oh. Nggak tahu gimana ya, enak aja gitu loh. Kayak Makan jauh roti. dari mana-mana. Enggak, lebih tepatnya di atas gunung sih. Di atas gunung. Iya. Erupsi loh kan kok. Di seumuran kalian ini apa yang menjadi faktor utama dalam quarter life crisis? Keraguan untuk 5, 10 tahun, 15 tahun lagi ke depan ini kira-kira aku bakal kayak apa? Ke depannya gitu. Jadi Akan tentang masa depanmu ya berarti ya? iya, maksudnya ya seperti itu, kurang lebihnya. Aku kira-kira 10-15 tahun mana Bakal jadi apa ya? Jadi ketakutan dalam hidupku sebenarnya ya memang dari sekarang itu kita kan lagi menata ya, tapi kan nggak tahu ya goals itu benar-benar akan tercapai sesuai targetnya apa enggak. Apa goalsmu? Ya goals itu sebenarnya simple bahagiaku itu. Apa? Nggak menyusahkan orang lain itu sudah cukup bahagia buat aku. Jadi nggak Ya kan saya kira nggak menyusahkan orang lain. nggak muluk-muluk. Iya, tapi nanti sekarang di kemudian hari itu
aku bisa hidup tua, di hari tua aku tuh tanpa menyusahkan orang lain. Kalaupun nanti aku punya anak itu sebisa mungkin aku tidak menyusahkan anakku untuk merawat aku. Nah, tapi pada akhirnya tetap aja ketika nanti kita jadi tua dan jadi orang tua, ujung-ujungnya anak tetap akan merawat orang tua gitu. Makanya kenapa ya wis nanti dipikir nanti aja. Nah, itu yang menjadi quarter life crisisku ketika 10-15 tahun lagi kira-kira apakah bisa aku hidup Seperti itu. Seperti itu. Caca. Mungkin Aku mungkin kecemasan. Kecemasanku dalam hidupku sendiri mungkin untuk ukuran aku yang sekarang dengan umurku yang sekarang, apalagi aku anak tunggal. Oh, kamu anak tunggal? Iya, aku anak tunggal. Aku tinggal sama mama papaku udah cerai. Okay. Mungkin lebih ke kapan nih aku bisa ngebahagiain mamaku sendiri, gitu sih. Lebih tepatnya. Karena dengan umurku yang sekarang kayaknya masih belum. Kayak gitu. Kayak masih stuck aja di sini. Tapi kamu sudah mencoba untuk membahagiakan? Sudah. Dengan cara apa? Dengan cara ya banyak lah. Secara kayak misalnya contoh mungkin untuk urusan rumah sekarang aku kayak gitu-gitu aja sih. Okay. Gitu. Cuman ya belum cukup lah. Indikator yang bikin kamu bahagia apa? Duit. Duit boleh? Ada standar nggak? Maksudnya kamu bisa ngerasa aku akan reach goals di financial freedomku di angka segini? Nggak ada ya. Nggak pernah berpikiran patokan berapa? Nggak gitu? pernah. Okay. Pokoknya aku nggak habis beli ini, aduh anjir ngapain beli ini? Ya kayak gitu. Okay. Kayak gitu sih. Mungkin kayak gitu ya. Kan open bill. kan ditaing. Kan apa indikatornya? Aku tetap sama keluarga gue bahagia. Iya, kamu sering Andre Calvin ini sering posting dia sama keluarganya. Iya. Keluarganya di sana semua, dia sendirian. Ya, karena apa ya? Yang aku rasa yang tak punya sekarang itu adalah orang-orang terdekatku, yaitu adalah keluarga. Meskipun untuk sebagian orang itu ada yang punya kasus ada keluarga yang benar-benar nggak jadi keluarga. Banyak-banyaknya. Nah, tapi untuk case itu puji Tuhannya adalah aku keluarga gue yang benar-benar keluarga. Haus banget dia. Anjir. Kalau nama. Ngono loh. Jadi indikator kebahagiaan aku bisa kumpul sama keluarga aja. Itu kadang-kadang itu ini tuh. Ketika aku kasih. Kadang-kadang ketika aku lagi diem itu aku kadang mikir kapan nih ngejak keluarga aku rame-rame nang Kan sering banget Eropa. toh. Wih, iya, ngeri. Itu kan tingkatnya semakin tinggi kan, maksudnya sebelum nanti pada akhirnya mungkin orang tua nggak ada apa yang bisa aku berikan di sisa umurnya mereka dengan apa yang aku buat gitu loh. Karena aku nggak tahu ya, kalau ngelihat mamaku itu diajak ke satu tempat aja, kebahagiaannya tuh kadang-kadang terpancarkan dari wajahnya. Jadi aku bisa melihat kebahagiaan mereka itu dari situ aja, tanpa harus diucapkan. Nah itu aku menurutku cukup priceless. Jadi kayak itu yang gak regoni. Gimana, no fetish gak sih? Kita bahas ya. No. Apa fetismu? Kelek. Iya. Ih, Kamu ada sumpah. fetish nggak? Ada. Apa? Keringetan. Oh. Ada pengalaman yang mengubah kamu nggak? Balik lagi ke yang cerita di awal, mungkin kayak misalnya aku terlalu bebas kali ya. Jadi sekarang kayak misalnya aku lebih gampang milih lah gitu. Harus itu. Iya, Harus. jadi ya kayak gitu. Kita memang Dan ditakdirkan untuk ini memilih. ya, dan dulu mungkin aku kayak yang percaya-percaya aja sama orang. Sekarang aku lebih kayak yang milih lah, kayak misalnya nggak semua orang itu harus dipercaya, kayak gitu, kayak gitu sih. Anda kelihatannya berat sekali kehidupannya. Aku keringetan tuh. Mengubah hidupku. Ya, Gak ono, karena menurutku semua. kenapa harus ada pengalaman untuk mengubah? Ngerti nggak maksudnya? Jadi kamu nunggu triggernya pengalaman dong baru mau mengubah. Sementara aku akan terus mengubah kehidupan lebih baik tanpa harus ada pengalaman. Tapi kalau nggak ada sebab akibat, tapi Iya kalau sih. nggak ada sebab akibat kan nggak tahu. Kamu Iya. ngerubah dirimu kayak gimana? Ya aku salah. Ya, aku salah. Iya bener iku. Iya, Jawaban. Nggak tahu ya, Jan. Cuma aku tuh ngerasa kalau sampai sekarang itu belum ada trigger di mana aku harus mengubah hidupku, gitu loh. Jadi mungkin belum, bukan Oh, bukan oke. nggak ada, mungkin Oke. belum ada sih ya. Jadi belum ada
poin yang titik balikmu. Mengubah itu nggak ada, karena selama ini aku berusaha untuk mengubah diriku untuk menjadi lebih baik tanpa ada sebab dan akibat. Nggak tahu lagi ya, kalau nanti case-nya itu mungkin ada pengalaman dari hidupku, nah mungkin akan sangat drastis perubahannya. Untuk sekarang sih masih ya. Ada nggak Oke. momen yang pengen kalau bisa diperbaiki? Hubunganku dengan Tuhan. Ush, gendeng banget ini, Pak. Ya karena aku ngerasa setelah ada triggernya tol. Jadi maksudnya gini, aku ngerasa jauh dengan Sang Pencipta. Sang Pencipta itu ketika pandemi, setelah pandemi. Jadi momen dalam pandemi itu kan sebenarnya kita Ngomong yang ini. Terus lanjut, gak apa-apa, Bray, santai ngomong. jadi saat momen enggak, maksudnya aku ngerasa jauh tol dari Tuhan itu setelah pandemi, setelah pandemi, karena pada saat pandemi itu kan kegiatan beribadah itu kan dari online, cuma dari laptop, YouTube, ngono-ngono terus. Nah, pada saat masuk pandemi ini sudah agak hilang, aku Harus jadi beribadah bisa di mana aja Iya, ya. benar. Kita doa dari dalam hati kan juga Betul. bisa ya. Kenapa harus nunggu dari laptop? Apa maksudnya laptop dan itu kan memang halangan, tapi kan kita bisa berdoa di rumah. Bener. Di safe place kita yang katanya di ranjang kosan atau gimana. Nggak harus di gereja loh. Iya, tapi Iya. ya menyalahkan pandemi. Kenapa nggak menyalahkan diri sendiri aja? keperluan aku loh. Aku gak tahu gereja sebenarnya. Padahal itu adalah sebuah kewajiban dalam agamaku. Iya, iya. Gitu kan. Nah, akhirnya minggu itu akhirnya jadi malas-malesan. Nah, itulah hubungan yang tak perbaiki sekarang dengan Tuhan gitu. Ketika kon jauh dari Tuhan, kon pernah nggak diberikan banyak rezeki? Jauh dari Tuhan. Ketika kon jauh dari Tuhan, tapi kon tidak bekerja dalam effort banget, tapi kon malah dikai berlimpah rezeki. Iya, pernah. Nah, justru itu adalah ujiannya. Oke. Jadi ketika kon semakin jauh, kon ngerasa kayak, wah semesta ini kok nang aku banget ya, makanya aku dikei rezeki terus, tanpa aku harus kerja, tanpa aku harus beribadah. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk ujian yang diberikan Tuhan dalam kon. Matius 3 itu. Kalau Caca apa, Ca? Ada yang pengen kamu sebenarnya bisa diperbaiki nggak? Sekarang aku lagi di fase di perbaikan hidupku gitu. Karena mungkin dulu aku terlalu lost ya. Kayak terlalu ya wes lah nggak mikir gitu loh. Belakang-belakang aja mikir. Jadi mungkin di sini aku di fase dimana ngelihat hidupku yang dulu kayak gitu sih. Jadi ini aku lagi memperbaiki hidupku. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan. Tidak ada, oke. Dan tidak ada kata terlambat untuk mengulanginya terus. Sekarang kita masuk ke challenge. Jadi Andre Calvin ini kan dia seorang creator, content creator. Kalau pakai kamera handphone aja bisa bikin konten yang bagus. Nah, aku Oke. pengen coba nantang kamu, objeknya Caca, kamu bisa bikinin konten untuk Caca. Ya, buat video-video ngono wis. Kok videonya tak tayang nanti. Di kamar. Enggak. Di mobil. Buka kaca penunjuk. Mulai sini. Terus lagi lagi. Lagi. 1, 2, 3. Listen for the sound. Seduction sirens get the money and run. Listen for the sound. This is the sound. Last question. Kalian kan sudah punya pasangan. Anggaplah ini hanya sekedar permainan. Ya, permainan di time zone atau dimanapun. Dimana permainan ini sama kayak permainan Tinder. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama satu sama lain di sosial media, khususnya Oke. di Tinder, kan ada swipe kiri, swipe kanan. Oke, swipe kiri artinya tolak, swipe kanan artinya Sep. Accept. Oke ya. Ih, pinter banget. Biasa ya main itu. Kan ketemu kamu. Oh, enggak. Ini kan nggak harus sebagai pasangan kan, bisa sebagai temen, Iya. ya kan, bisa sebagai ya apapun lah itu ya, temen ya, temen. Nah, ini aku minta kalian jawab dengan bareng, tapi dalam hitungan ketigaku. Oke. Kamu pilih kiri atau kanan? Oke. 1, 2, 3. Kiri.